Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar kedua, yaitu yang soal pertama, bagian A, apa pengertian individual system? Menurut saya, pengertiannya adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar melalui pendekatan keadaan anak, di mana anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Motivator berperan memberikan motivasi pada setiap anak untuk melakukan apresiasi kepada anak serta memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jawabannya yaitu harus dilakukannya karena agar proses belajar dilakukan secara klasikal karena setiap anak memiliki kebutuhan perkembangannya yang berbeda. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Pendekatan secara individual, proses belajar dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing pada anak. Hal ini dapat membantu anak lebih mudah memahami materi dan tetap bersemangat dalam mengikuti belajar. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya yaitu proses belajar dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Hal ini dapat membantu anak lebih mudah memahami materi dan tetap bersemangat dalam belajar. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Jawabannya yaitu peran guru sebagai motivator memberikan motivasi dan apresiasi, memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar, serta melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing pada setiap anak. Dan peran murid yaitu sebagai anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar, menjadi subjek yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dirancang oleh guru. Yang kelima soalnya yaitu apa perbedaan antara metode individual system dan classical system. Individual system pendekatan dilakukan secara personal sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Classical system yaitu pendekatan dilakukan secara umum dan sama untuk semua anak dalam kelas. Metode ini tidak memperhitungkan perbedaan individu dalam belajar dan kecepatan pemahaman. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Dengan mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya. Yang kedua, mencari tahu kesukaan setiap anak agar dapat menerangkan kegiatan yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, selalu satu langkah di depan anak untuk antisipasi. Yang keempat, memahami dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Dan yang kelima, terakhir, memberikan reward dan melakukan evaluasi tiap saat dan memastikan anak senang dan bersemangat. Yang ketujuh, yaitu apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system. Dampaknya yaitu ada 3. Yang pertama, anak akan lebih bersemangat dan motivasi dalam belajar. Yang kedua, proses belajar dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Yang ketiga, anak berasa dihargai dan dipahami sehingga lebih antusias dalam mengikuti proses belajar. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jawabannya, yang pertama, anak mungkin merasa tidak diperhatikan secara personal dan kurang bersemangat dalam belajar. Yang kedua, potensi anak tidak dapat dikembangkan secara optimal. Pendekatan yang seragam.
Yang ketiga yaitu anak lebih lambat dalam memahami materi tertinggal dan kurang termotivasi serta kurang efektif. Segitu saja jawaban yang bagian A. Dilanjut lagi jawaban yang bagian B. Bagian B yaitu pertanyaan mengenai metode variation skill sebagai berikut ini. Yang pertama soalnya, apa pengertian variation skill? Jawabannya yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai tentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan dalam satu kegiatan. Yang ketiga yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya yaitu agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama, aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Dan yang kelima yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif. Kegiatannya yang termasuk aspek kognitif yaitu membaca dan berhitung. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatannya yaitu bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatannya yaitu dibagi menjadi 2, ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu menangkap, melempar, dan menarik. Motorik halus yaitu ada mewarnai, menarik garis, dan menulis. 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu jawabannya memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik serta menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Dalam menerapkan Tor juga menggunakan teori Bandul. Kegiatan ini bermain baca-bacaan dengan selingan yang dilakukan dalam durasi yang tidak terlalu lama serta memberikan reward dan melakukan evaluasi. Lanjut yang bagian C ya. Saya akan menjawab yang bagian C, yaitu mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, soalnya apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum akibat? Yaitu jawabannya menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, ia cenderung akan mengulanginya. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan the law of experience? Jawabannya yaitu menyatakan bahwa hubungan antara stimulasi rangsangan dan respon reaksi akan menjadi kuat jika sering diulang atau dilatih. Ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan the law of readiness, hukum kesepian, yaitu menyatakan bahwa semakin seseorang mampu dalam suatu kegiatan, semakin siap dan terampil ia dalam melakukannya, dan proses tersebut akan semakin menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk jawaban atas pertanyaan tema kurikulum dasar kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.